Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, semangat ya. Semangat. Semangat. Kalau istilah kita pagi. Pagi. Iya, walaupun sudah siang tapi pagi. Baik. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu ya. Cek kehadiran. Hari ini hadir semua? Ada semua ya. Dari jumlah yang ada, insya Allah ada semua. Alhamdulillah. Baik, materi kita membahas mengenai surat Al-An'am ayat 152. Disimak dulu, akan Bapak bacakan ya. Al-An'am 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu wa aful kayla wal mizan bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Ya. Nah sekalian, materi kita masih membahas tentang jujur dalam bermuamalah sesuai dengan kandungan surat Al-An'am ayat 152. Baik, sebelumnya jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yaitu kalian minimal ya yaitu menerima kebenaran isi Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami isi kandungan surat Al-An'am 152 tentang jujur dalam muamalah. Kemudian mendemonstrasikan hafalan surat Al-An'am ayat 152 dengan baik. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman surat Al-An'am ayat 152. Baik. Selanjutnya coba kita buka bukunya. Ya, kita buka bukunya. Silakan dibuka. Materinya yaitu surat Al-An'am ayat 152. Ya, silakan dipahami dulu. Diamati ya, diamati ayat tersebut. Diamati, dipahami ayatnya, kemudian arti kosakatanya, kemudian kandungan dari ayat tersebut. Sudah? Sudah bisa menemukan? Ya. Setelah kalian membaca dan mengamati ayat tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang bisa dimunculkan? Ya, silakan. Ini terjemahnya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Cara yang lebih bermanfaat itu maksudnya gimana, Pak? Ya.
caranya lebih bermanfaat dalam kaitan dengan harta anak yatim. Anak sekalian, anak yatim itu kan dalam bahasanya anak yang tidak mempunyai orang tua. Dan dari segi umur itu belum mencapai akil balik, belum dewasa. Artinya, harta itu belum bisa mengelola harta itu dengan baik. Bagaimana cara memanfaatkan, bagaimana cara mengelolanya. Sehingga kita itu dilarang untuk ikut campur kecuali dengan jalan yang bermanfaat. Gitu. Artinya nggak boleh justru memanfaatkan, nggak boleh. Mentang-mentang, ini anak yatim, hartanya banyak, langsung kita mumpung, itu nggak boleh. Ya. Justru kita harus bisa membantu memanfaatkan, mengelolanya, ya. Mengelolanya supaya menjadi lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Ya, di situ disebutkan hatta yablughu asyuddah. Ya. Di situ disebutkan hatta yablughu asyuddah, sampai mencapai tingkat dewasa. Ya. Paham ya? Ya. Selanjutnya silakan. Ya, silakan. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari surat Al-An'am ayat 152? Ya. Sebuah pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Pelajaran apa yang bisa diambil atau dipetik dari ayat 152 surat Al-An'am ini? Ya. Anak sekalian, sesuai dengan judulnya tadi, ayat ini adalah masih keterkaitan membahas tentang sikap jujur. Sikap jujur dalam muamalah, ya. Di tengah-tengah ayat di situ disebutkan, ya, yaitu wa'ful kaila wal mizan bil qisti. Ya, wa'ful kaila wal mizan bil qisti. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil. Ya, takaran dan timbangan. Karena dalam dunia muamalah itu ada sistem takar, ada sistem timbangan. Ya. Kalau sekarang mungkin timbangan sudah sesuai, tapi kalau takaran mungkin dari zaman dahulu sudah diterapkan. Nah, dalam menakar itu harus adil. Adil itu gimana? Ya harus rata. Bagaimana kita menerima, bagaimana kita memberi, harus menggunakan takaran yang sama. Begitu juga dengan menimbang. Menimbang untuk kita membeli, menimbang kita untuk menjual, itu juga harus pakai timbangan yang sama. Ya. Karena dalam sikap jujur itu ya sangat membantu kita. Dengan sikap jujur kita bisa menjadi hati kita menjadi tenang. Ya. Gitu. Bisa terima ya? Ya. Selanjutnya masih ada? Saya, Pak. Ya. Silakan. Apakah maksud dari larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat? Ya. Pertanyaannya bagus ya. Apa sih maksud dari larangan mendekati harta anak yatim itu? Ya. Larangan mendekati harta anak yatim ini yang dimaksud adalah kecuali dengan jalan yang baik atau jalan yang bermanfaat. Itu maksudnya adalah kita tidak boleh mengambil kesempatan untuk memanfaatkan harta anak yatim itu sendiri. Karena anak yatim itu masih kecil, belum bisa mengelola, ya, belum bisa mengelola harta itu sendiri. Maka kita boleh, ya, di situ disebutkan ila bilati hiya ahsan, ya, kecuali dengan cara yang bermanfaat. Itu boleh, dibolehkan. Maka disebutkan di situ wala taqrabul mala yatim. Wala taqrabul mala yatim. Janganlah kau dekati harta anak yatim. Karena namanya harta itu sangat menggoda, ya, menggiurkan. Apalagi yang punya anak kecil, mungkin bisa ditipu sana sini, mungkin masih bisa. Maka apalagi dengan anak yatim, ya, anak yatim itu luar biasa. Kita dilarang untuk menyia-nyiakan anak yatim. Itu sangat bertentangan dengan agama, ya. Bahkan di surah Al-Ma'un itu ditegaskan apa? Kita tidak boleh menghardik
anak yatim. Kita termasuk orang yang mendustakan agama kalau kita menyia-nyiakan anak yatim. Nah, artinya maksud larangan tidak boleh mendekati harta anak yatim itu adalah apa? Kita tidak boleh memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Ya. Membantu mengelolanya. Kalau mungkin usaha ya kita membantu jalan usahanya itu sampai anak itu mencapai usia dewasa. Kalau sudah dewasa kita kembalikan kepada anak yatim itu biar dikelola sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Setelah kalian menyampaikan beberapa pertanyaan, ya silakan dibaca kembali ayat 152 surat Al-An'am, dibaca, dilihat, dipahami lagi. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Baik, anak sekalian, setelah kalian membaca, memahami dan menganalisis ayat 152 dari surat Al-An'am ini, kalian bisa menemukan hasil analisisnya, kemudian bisa menyampaikan, menyampaikan, ya. Belajar mengkomunikasikan hasil analisis, ya, hasil temuan yang sudah kalian pahami. Silakan di antara kalian yang bisa mungkin untuk mewakilinya. Dari siapa dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Dan sempurnakanlah takaran dan timbang dengan adil. Yakni adil ketika mengambil atau menerima saat transaksi jual beli. Ya, menurut Tito tadi disebutkan bahwa adil dalam transaksi jual beli. Ya, itu simpulan satu. Mungkin ada yang lain. Silakan. Ayo, ada? Ya, Pak, menurut saya kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan diri dalam menjalankan setiap beban yang dibebankan. Ini saya lihat arti surat Al-An'am ayat 152, yaitu apabila kamu berbicara, bicaralah sejujur-jujurnya sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Ini maksudnya Allah memerintahkan kita untuk selalu berbicara jujur pada siapapun, Pak. Ya, analisis dari teman kita Tiara tadi sudah disampaikan, yaitu wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wasukum bihi la'alakum tadzakarun. Ini maksudnya, ya, tadi sudah sampaikan bahwa untuk berbicara jujur, ya. Jujur itu memang harus kita terapkan kepada siapa saja, baik kepada lawan ataupun kepada kawan. Di sini diterangkan kepada kerabat kita, dengan saudara kita, ya. Allah menganjurkan untuk selain untuk bersikap jujur juga berbicara jujur. Nah, seperti itu, ya. Ini semuanya supaya apa? La'alakum tadzakarun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bisa mengingat. Ini seperti itu. Bisa terima, ya? Ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyampaikan hasil analisisnya, mengkomunikasikan? Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari ayat ini dapat saya simpulkan bahwa kita tidak boleh mengambil harta anak yatim. Bagus. Sebuah simpulan analisis yang lumayan, ya. Tadi Okta menyampaikan bahwa dilarang berkata itu tidak boleh memakan
Ya, boleh juga. Artinya begini, mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Memakan dalam artian langsung memakan ataupun memanfaatkan, kecuali dengan cara yang baik. Baik di sini apa maksudnya? Baik yang lebih bermanfaat. Baik, dari ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 152 ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, karena Dia juga yang menginginkan agar pekerjaan dengan cara yang baik juga. Kemudian undang-undang sosial dan ekonomi juga harus bersandarkan kepada kesadaran dan keadilan. Kemudian Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia itu sendiri. Kemudian untuk berbuat adil dan perkataan itu adalah hal penting dalam Islam, karena Allah juga berpesan agar kita berbuat adil dan juga berbuat baik. Yang terakhir, selalu mengutamakan parameter dalam hubungan apapun, ya, dalam hubungan sosial dan kekerabatan. Kita harus selalu berbuat adil dan berbuat baik dan juga jujur. Baik, sampai di sini, ya. Bapak harap kalian bisa memahami, ya. Paham, ya? Untuk berikutnya akan menyusul mengenai tugas-tugasnya, ya. Akan Pak sampaikan berikutnya. Kemudian untuk sumber belajar, ya tetap, ya, buku paket, kemudian Al-Quran dan terjemah, kemudian buku pendamping yang lain bisa kalian cari di perpustakaan ataupun juga mencari di internet. Semuanya sudah ada, ya. Itu bisa menjadi sumber belajar kita. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.